Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti Siregar dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah konsep dasar PAUD dengan dosen pengampu Lia Kurniawati SPD MPD. Saya akan menjelaskan tujuan, fungsi, serta komitmen dan kebijakan PAUD di Indonesia. Berikut videonya. Anak usia dini merupakan aset bangsa yang harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang bertanggung jawab. Keberhasilan pengembangan anak usia dini di berbagai negara maju terlihat dari komitmen yang tinggi dari penentuan kebijakan dalam hal pemerintah. Untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini bukanlah hal yang sederhana, tetapi membutuhkan pemikiran yang mendalam. Untuk dapat menyelenggarakan PAUD, maka semua pihak yang berkepentingan perlu mengetahui tentang tujuan, fungsi, serta komitmen dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini. Tujuan pendidikan anak usia dini, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan PAUD yang ingin dicapai adalah untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman orang tua dan guru, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pendidikan dan perkembangan anak usia dini. Secara khusus, tujuan yang dicapai adalah 1. Memahami perkembangan kreativitas anak usia dini dan usaha-usaha yang berkaitan dengan pengembangan. Kedua, dapat memahami kecerdasan jamak dan kaitan dengan perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, dapat memahami arti bermain bagi perkembangan anak usia dini. Dan yang keempat, dapat memahami pendekatan pembelajaran dan aplikasinya bagi pengembangan anak usia kanak-kanak. Tujuan pendidikan anak usia dini secara umum adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara khusus, kegiatan pendidikan bertujuan agar 1. Anak mampu melakukan ibadah, mengenal dan percaya ciptaan Tuhan dan mencintai sesama. Contoh, pendidikan mengenalkan kepada anak didik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai makhluk selain manusia, seperti binatang, tumbuhan, dan sebagainya, yang semua itu harus kita sayangi. Yang kedua, anak mampu mengelola keterampilan tubuh, termasuk gerakan-gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus, dan gerakan kasar, serta menerima rangsangan sensorik panca indera. Anak mampu mengelola keterampilan tubuh termasuk gerakan-gerakan yang mengontrol gerakan tubuh. Dan yang ketiga, anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar. Contoh, ketika sudah melakukan pembahasan tema, diberikan kepada anak-anak didik untuk bertanya atau menjawab isi tema yang telah dibahas. Selain itu, tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Dan untuk menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah.
Keterampilan hidup adalah keterampilan yang dapat dipelajari pada setiap tingkatan umur dan diterapkan secara umum dalam mengatasi berbagai tantangan yang mungkin ditemukan dalam kehidupan yang dapat memberikan bekal, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fungsional. Fungsi pendidikan anak usia dini, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada anak usia dini adalah pendidikan yang berpusat pada anak yang mengutamakan kepentingan bermain. Permainan yang diperuntukkan bagi anak memberikan peluang untuk menggali dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Permainan pada anak usia dini sangat penting dan sangat istimewa karena dapat menambah pengalaman mereka, meningkatkan kecakapan hidup, memecahkan masalah, bermain dengan banyak media khususnya untuk anak usia dini, dapat membantu meningkatkan rasa percaya dirinya. Beberapa fungsi pendidikan bagi anak usia dini yang harus diperhatikan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak usia dini dengan tahapan perkembangan. Contoh, menyiapkan media pembelajaran yang banyak sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Yang kedua, mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Contoh, field trip ke taman safari selain dapat mengenal bermacam-macam hewan ciptaan Allah, juga dapat mengenal berbagai macam tumbuhan dan serta mengenal perbedaan udara panas dan dingin. Selain itu, fungsi PAUD lainnya yang penting diperhatikan adalah 1. Sebagai upaya pemberian stimulasi pengembangan potensi fisik, jasmani, dan inderawi melalui metode yang dapat memberikan dorongan perkembangan fisik, motorik, dan fungsi inderawi anak. Yang kedua, memberikan stimulasi pengembangan motivasi, hasrat, dorongan, dan emosi ke arah yang benar dan sejalan dengan tuntunan agama. Adapun hubungan antara karakter anak usia dini dan fungsi pendidikan bagi anak usia dini sangat jelas dan dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Setiap anak memiliki potensi pembawaan yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, potensi anak yang dikembangkan hanya mengandalkan stimulasi alam. Dan yang ketiga, potensi anak yang dikembangkan dengan stimulasi kultural hasilnya dapat maksimal. Berdasarkan tujuan pendidikan anak usia dini, dapat beberapa fungsi program stimulasi edukasi, yaitu fungsi adaptasi, berperan dalam membentuk anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan, serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri. Fungsi sosialisasi berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan-keterampilan yang sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari di mana anak berada. Fungsi pengembangan berkaitan dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Setiap unsur potensi yang dimiliki anak membentuk suatu situasi atau lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan. Komitmen dan kebijakan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar menepati posisi yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Diknas 205 1 mengingatkan anak usia dini yaitu anak yang berada pada rentang usia lahir sampai dengan 6 tahun merupakan rentang usia kritis dan sekaligus strategis dalam proses pendidikan yang dapat mengaruhi proses serta hasil pendidikan pada tahap selanjutnya. Kebijakan nasional berbagai kebijakan yang terkait dengan keberadaan
pendidikan anak usia dini di Indonesia telah ditetapkan dalam dokumen resmi negara seperti yang diuraikan berikut ini. Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 terdapat kutipan yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk sesuatu persatuan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pendidikan anak usia dini memiliki pandangan bahwa sesungguhnya dengan mencerdaskan anak secara tidak langsung akan membantu meningkatkan kualitas SDM negara yang pada akhirnya akan menyebabkan negara untuk lebih maju. Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tertulis bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 4. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 9 ayat 1, dan selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga mendapatkan pendidikan khusus. Pasal 9 ayat 2 Departemen Sosial Republik Indonesia 2002.5. Sampai pada akhirnya komitmen yang tinggi dari pemerintah Indonesia terdapat pengembangan anak usia dini dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/2001 tentang didirikannya Direktorat PAUD Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Arah kebijakan PAUD di Indonesia, visi terwujudnya anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia, serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Visi 1. Mengupayakan pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dini. Kedua, mengupayakan peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan dini. Dan yang ketiga, mempersiapkan anak sedini mungkin agar kelak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Berbagai bentuk kebijakan dan kesepakatan baik secara nasional maupun internasional di atas telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menyusun berbagai program yang terkait dengan pengasuhan, pendidikan, dan pengembangan anak usia dini.